Halo semua, selamat datang di channel saya Lediansa Saputra. Baik teman-teman, saya sudah cukup lama tidak buat konten, sama seperti sekarang, sedang di ruangan, kemudian ngobrol seputar topik-topik yang biasanya saya bahas. Mungkin hari ini saya akan buat konten yang sifatnya santai aja. Saya akan memberikan sharing lah kepada teman-teman semua, khususnya yang udah subscribe channel ini dari lama, terkait apa saja yang saya dapatkan atau pengalaman apa saja yang selama ini saya dapatkan ketika saya berkarir di perusahaan ya. Buat yang datang juga, selamat datang di channel Lediansa Saputra. Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Saya biasanya membagikan tips dan trik, kemudian sharing seputar proses rekrutmen, kadang juga sharing terkait kegiatan-kegiatan saya yang saya kerjakan di luar maupun yang sering saya lakukan sewaktu saya masih kuliah. Hari ini ngobrolnya santai, jadi saya ada topik ya, pembahasan. Karena saya udah bekerja di cukup banyak perusahaan ya, baik itu di BUMN, di swasta, kemudian balik lagi ke BUMN ya. Tentu beberapa hal yang saya alami dan saya dapatkan mungkin menurut saya bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua, khususnya yang sedang cari kerja ataupun saat ini sedang bekerja di satu perusahaan ya, setidaknya menjadi gambaran ya bagi teman-teman semua. Karena ya jujur saja dari beberapa perusahaan yang saya lalui, ada cukup banyak ya hal-hal yang saya dapat. Namun dalam kali ini saya akan ringkas ya dari pengalaman saya, kemudian dari juga sharing-sharing kepada sesama pekerja tentunya. Saya hari ini akan membawakan tema terkait benefit apa yang akan kamu dapatkan saat kamu bekerja di perusahaan. Jadi saya itu perkenalan di awal ya, saya sedikit cerita pada teman-teman semua. Jadi ketika saya lulus kuliah, saya langsung bekerja, diterima di salah satu perusahaan BUMN di bagian keuangan. Tentunya teman-teman yang udah mengikuti saya sejak lama pasti tahu jenis perusahaan dan perusahaan itu apa. Kemudian selepas dari sana saya juga sempat bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di bidang produksi bahan baku mentah. Kemudian sampai sekarang saya juga bekerja kembali di salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Baik, dari beberapa hal tersebut teman-teman, ada beberapa poin atau benefit yang akan kalian dapatkan ketika kalian bekerja di perusahaan, baik itu perusahaan BUMN maupun di perusahaan swasta ya tentunya. Jadi antara perusahaan BUMN dan perusahaan swasta secara umum tentu benefit yang didapatkan hampir sama, walaupun ada beberapa hal yang menurut saya tidak sama atau bahkan tidak ada di perusahaan swasta. Cuman secara umum saya akan bahas ya secara singkat kepada teman-teman semua. Jadi benefit apa sih yang pertama kali kita dapatkan ketika kita bekerja di perusahaan? Ya yang pertama tentu kita akan memperoleh gaji ya teman-teman, memperoleh gaji yang pertama. Nah ketika teman-teman bekerja di perusahaan BUMN maupun di perusahaan swasta, pasti teman-teman akan mendapatkan yang namanya itu gaji. Gaji yaitu gaji pokok ya, gaji pokok, kemudian baru ada gaji tambahan seperti gaji insentif kehadiran, kemudian juga gaji kemudian insentif kehadiran ya, kemudian tunjangan kehadiran, kemudian juga tunjangan kehadiran, kemudian juga tunjangan apa itu namanya, tunjangan shift ya. Bagi teman-teman yang kerjanya shift tentu biasanya akan dapat gaji tunjangan shift. Nah itu salah satu contoh yang jelas, intinya teman-teman akan dapat gaji pokok kemudian dilengkapi dengan gaji yang lainnya. Jadi disatukan baru teman-teman nanti dapatnya THP seperti itu. Nah setelah gaji teman-teman apalagi yang didapatkan, yaitu teman-teman akan memperoleh benefit yaitu berupa
BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan di sini teman-teman baik swasta maupun BUMN tentu semua pekerja akan memperoleh fasilitas ini, karena memang kita di Indonesia yang saya tahu itu semua perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan semua pekerja untuk memperoleh benefit ini, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Ya, tentu teman-teman ketika kalian sakit bisa kalian manfaatkan untuk kalian berobat ke rumah sakit, ke klinik ataupun ke puskesmas. Nah, tentu hal ini menurut saya cukup penting bagi teman-teman semua yang bekerja ya, apalagi kita nggak tahu namanya kerja, mungkin ada kecelakaan kerja, kemudian atau mungkin ada sakit atau sejenisnya, tentu fasilitas atau benefit ini dapat teman-teman gunakan. Itu yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua BPJS Kesehatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sama konsepnya. Kalau tadi BPJS Kesehatan itu mengcover kita terkait kesehatan, kalau kita sakit, kemudian di BPJS Ketenagakerjaan ini juga ini cukup membantu, dan tentunya teman-teman baik di BUMN maupun di swasta akan memperoleh fasilitas ini, karena ini juga sifatnya wajib kepada teman-teman yang bekerja di perusahaan seperti itu. Kalau teman-teman bekerja di home industry atau di tempat-tempat yang belum berbentuk perusahaan, mungkin hal ini BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan mungkin teman-teman tidak akan dapat seperti itu. Tapi ketika teman-teman bekerja di perusahaan, di PT, itu pasti teman-teman akan memperoleh secara langsung ketika teman-teman bekerja di sana seperti itu. Kemudian yang selanjutnya setelah BPJS Ketenagakerjaan, oh ya, BPJS Ketenagakerjaan ini juga ada turunannya ya, ada ada turunannya lagi, jadi ada banyak, ada asuransi kecelakaan kerja seperti itu, jadi kita dapat santunan kalau kita kecelakaan kerja. Kemudian juga ada lagi ya bermacam-macam lah teman-teman, yang jelas intinya BPJS Ketenagakerjaan ya, tentu teman-teman akan dapat. Kemudian yang selanjutnya dari perusahaan yang saya pernah kerja, tentu benefit yang lagi kita terima biasanya itu kita dapat yang namanya lembur. Nah, jadi dalam kita bekerja itu ada ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan kita bekerja setara dengan berapa jam per minggu, biasanya 40 jam per minggu. Nah, teman-teman ketika atau teman-teman jam normalnya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ketika lebih dari jam kerja tersebut, teman-teman akan memperoleh yang namanya lembur. Nah, lembur ini juga dihitung berdasarkan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Yang jelas kalau teman-teman bekerja di perusahaan, tentu hal ini akan didapatkan dan bisa teman-teman manfaatkan, akan didapatkan dalam hal seperti ini. Lembur akan diperoleh kalau kita bekerja lebih dari jam kerja. Misal kita dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kemudian kita masih harus bekerja lagi sampai dengan jam 8 malam karena memang kebutuhan yang mendesak atau ada sebuah pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Nah, tentu perhitungan dari jam 4 sore sampai ke jam 8 malam tadi teman-teman dihitung lembur ya. Nah, itu buat teman-teman dihitung lembur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga case ketika kita bekerja di tanggal merah. Misalkan di hari Senin tersebut statusnya tanggal merah dan kita masih diwajibkan untuk bekerja karena untuk operasional di tempat-tempat teman-teman semua, tentu terhitung dari jam 8 pagi sampai dengan selesai itu teman-teman juga bisa mendapatkan lembur ya, bisa mendapatkan lembur tentu sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, jadi kalau banyak tanggal merah ya tentu pekerja akan lebih banyak ya dapat lemburnya seperti itu. Nah, hal-hal tersebut biasanya akan teman-teman dapatkan baik bekerja di perusahaan BUMN maupun di perusahaan swasta ya teman-teman. Kemudian jadi yang pertama tadi gaji pokok, yang kedua BPJS Kesehatan, yang ketiga BPJS Ketenagakerjaan, yang keempat lembur. Nah, setelah itu selain lembur apalagi benefit yang kita dapatkan, tentu kalau kita bekerja itu kita akan mendapatkan cuti tahunan. Nah, cuti tahunan ini pada umumnya itu 12 hari kerja atau sesuai dengan ketentuan perusahaan masing-masing. Yang jelas untuk cuti tahunan itu teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman bekerja di perusahaan. Jadi bisa teman-teman manfaatkan juga cuti ini, misalkan untuk
liburan, atau juga untuk mengunjungi saudara di kampung, atau untuk traveling, atau untuk sejenisnya, bebas. Yang namanya cuti tahunan bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pribadi kita. Kemudian juga ada cuti apa lagi? Cuti biasanya itu ada cuti menikah, ada cuti melahirkan. Ya tentu hal tersebut tidak didapatkan semua pekerja. Seperti cuti melahirkan, ya tentu cuti melahirkan sejauh ini baru didapatkan untuk pekerja wanita, pekerja laki-laki tidak dapat. Cuman ada wacana, kemarin saya sempat mendengar beberapa isu bahwa itu juga sedang diajukan untuk cuti mendampingi istri melahirkan. Nah, seperti itu. Ada juga katanya berapa hari seperti itu. Menurut saya pribadi, kalau memang ada dan udah disahkan, cukup menarik juga ya. Tapi ya kita lihatlah ke depan, karena kita sendiri bukan orang yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut. Cuman ada isu atau ada obrolan seperti itu ya. Saya lihat di berita, sempat juga trending di beberapa media sosial ya. Oke, yang selanjutnya yang kelima tadi cuti tahunan. Kemudian yang keenam yaitu THR Lebaran. Nah, teman-teman, ini juga akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman bekerja di perusahaan, tentunya THR Lebaran, dan ini sifatnya biasanya wajib. Nah, terkait ketentuan berapa jumlah nominalnya, yaitu disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Namun hal ini sifatnya wajib ya. Yang akan teman-teman dapatkan ya, kalau saya sebagai seorang yang muslim, saya orang muslim, THR Lebaran ini cukup membantu pada saat akan Lebaran ya. Jadi THR Lebaran itu biasanya didapatkan 1 minggu atau 2 minggu sebelum Lebaran, atau juga bisa berbarengan dengan gaji kita pada saat di akhir bulan, bisa juga seperti itu. Intinya kita akan mendapatkan THR Lebaran pada saat memang waktunya. Nah, Lebaran kalau yang muslim itu ada 2 kali, ada Lebaran Idul Fitri sama Lebaran Idul Adha ya. Nah, tentu tidak setiap Lebaran dapat, Lebaran Idul Fitri dapat, Lebaran Idul Adha dapat, tidak. Jadi konsepnya untuk THR itu biasanya akan dibagikan atau diberikan pada saat hari raya Idul Fitri saja, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu benefit yang akan teman-teman dapatkan, yaitu insentif dan bonus tahunan. Nah, kalau untuk insentif dan bonus tahunan, tentu ini sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Saya tidak bisa langsung menyatakan bahwa semua perusahaan dapat, tidak. Karena hal ini tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Ada yang memberikan, ada juga yang tidak. Jadi secara garis umum, benefit yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman bekerja di perusahaan, yaitu yang pertama gaji pokok, BPJS Kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, lembur, cuti, kemudian dan THR pada saat Lebaran. Jadi ada 6 poin benefit yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman bekerja di perusahaan. Oke, teman-teman, ya itu sharing saya kepada kalian semua. Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman semua juga mungkin yang sedang wawancara kerja atau sedang cari kerja, mungkin hal ini menjadi informasi tambahan guna mempersiapkan untuk ke depan atau akan mengambil keputusan dalam bekerja tersebut akan diambil atau tidak. Tentu hal ini saya bagikan berdasarkan pengalaman saya pribadi yang sudah beberapa kali bekerja di beberapa perusahaan tentunya ya. Secara garis umum seperti itu benefit yang akan kita dapatkan. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman, karena ini memang videonya singkat karena sifatnya sharing saja, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada teman-teman semua ya tentunya informasi ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.